Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Eh, Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, jadi kita hari ini akan sedikit ngobrol-ngobrol mengenai pembahasan kita, terutama di mata kuliah Pancasila. Kita hari ini akan membahas tentang eh, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terkait hal ini, sesuai dengan materi kita angkat satu permasalahan yang cukup viral hari ini, sampai saat ini ya, sekitar 2 minggu belakangan, mengenai kasus kekerasan dengan penganiayaan, teman-teman. Jadi, mungkin bisa dibantu Mbak Maria atau Mbak Seni untuk ditampilkan ada satu artikel yang cukup viral. Ada di Boleh. Mbak Maria ya. Iya, udah ya. Nah, jadi ini teman-teman terkait dengan sila kedua, ini ada berita yang lagi viral mengenai penganiayaan oleh saudara M kepada saudara D, dan kebetulan memang ini penganiayaan yang kalau dari kabar adalah penganiayaan yang terencana. Satu, terencana; kedua, dia pengeroyokan; yang ketiga, melibatkan anak-anak di bawah umur. Jadi ada dalam satu tim pengeroyok itu ada yang di bawah umur, dan yang dikeroyok juga adalah di bawah umur. Nah, menurut teman-teman, ya kan, kita mau bahas ini sesuai dengan Pancasila sila kedua sih. Ini kayaknya sangat-sangat terkait. Bagaimana pendapat teman-teman atau rekan-rekan terhadap peristiwa kekerasan dengan penganiayaan ini? Kaitannya dengan pengamalan atau kaitannya dengan sila kedua itu sendiri dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mungkin dari siapa? Mungkin Kak Seni dulu boleh. Boleh. Selamat siang Pak Albertus, Pak Danang, dan Pak Bu Maria. Menurut saya sih kalau untuk penganiayaan kekerasan ini jelas tidak dibenarkan ya Pak. Terkait dengan pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, jelas sekali itu tidak apa ya namanya, tidak menunjukkan suatu perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan ya, Pak. Maksudnya tidak adil gitu. Begitu sih kalau menurut saya, Pak. Mungkin yang Iya. lain. Kalau saya setuju sih dengan pendapat Kak Seni tadi. Cuman kalau dari lingkungan bagaimana Kak? Apakah lingkungan mempengaruhi hal seperti ini bisa terjadi Kak? Kalau menurut Kak Seni gimana Kak? Menurut saya sih jelas mempengaruhi ya, terutama Hmm. dari segi kayak semacam pergaulan, Hmm, hmm, apalagi hmm, kan di bawah umur, pergaulan hmm. itu sangat mempengaruhi tingkah laku perilaku dari orang-orang tersebut ya. Kalau misal pergaulannya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, ya jelas Hmm, itu tidak akan terjadi gitu kan. Kalau kita hmm. bergaul dan berkumpul dengan orang-orang yang berperilaku suka dengan kekerasan, yaitu kemungkinan besar bisa terjadi seperti itu, Pak. Hmm. Ya, setuju sih. Bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Selain dari nanti mungkin keluarga dari Mbak Wiwit, mungkin nanti akan beberapa lain tentang dari sisi keluarga bagaimana. Bahwa lingkungan yang tadi seperti Mbak Seni bilang sangat-sangat berpengaruh khususnya untuk anak-anak ya, karena kan memang Iya, mungkin masih untuk anak-anak. sifat yang duplikasi, ngikutin temennya, bagaimana Iya, temennya berperilaku A, dia akan ngikutin seperti itu iya. mungkin ya. Karena kan Baik, usia-usia seperti itu tuh labil ya, Pak, cenderung labil ya, gitu. ya, Kalau oke. Baik, terima kasih Mbak Seni. Kalau dari Mbak Maria Wiwit bagaimana? Apakah ada sisi pandang lain misalnya dari sisi pandang keluarga mungkin atau gimana Mbak? Iya Pak, terus terang saya prihatin dengan adanya berita ini, Hmm, bahwa berita ini menunjukkan bagaimana karakter anak-anak kita zaman sekarang ini. Dan ya. bagaimana karakter anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya kan ditentukan oleh keluarga, dari keluarga kecil dulu. Hmm,
keluarga sangat berpengaruh dalam tingkah laku anak-anak kita di masa depan. Bagaimana cara mendidik orang tua terhadap anak-anaknya untuk berperilaku peduli dengan sesama, membantu sesama, tidak melakukan penganiayaan yang sampai sejauh ini seperti yang di berita tadi. Hal-hal simpel aja yang misalnya perilaku di lingkungan permainan yang bagaimana bila ada temannya yang jatuh harus ditolong bukan ditertawakan. Seperti hal-hal seperti itu kan sebenarnya muncul dari keluarga kecil dulu. Kalau dari keluarga sudah kuat fondasinya, bagaimana mendidik anak-anak untuk perilaku berperi kemanusiaan terhadap sesamanya, seharusnya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Seperti itu sih Pak. Ya, ya, saya setuju bahwa perilaku atau tindakan bagaimana kasih sayang itu dari awal dari keluarga ya, dari keluarga itu memang sudah harus ditanamkan bahwa bagaimana berterima kasih misalnya kalau diberi sesuatu, bagaimana meminta maaf, iya kan ya, bagaimana itu tadi yang seperti Mbak Wiwit bilang, bagaimana menghargai orang lain dengan ya tidak menertawakan kalau orang lain mengalami sesuatu yang mempermalukan orang tersebut misalnya seperti itu. Saya setuju sekali bahwa keluarga itu penting karena memang lingkungan terkecil ya, lingkungan terkecil dari sosial kita. Baik, kalau dari Pak Mahfud, Mas Mahfud, mungkin dari pandangan lain ada pendapat lain nggak Mas? Oke, terima kasih ya Pak Donang. Tadi sebenarnya sudah dicontohin dan dikasih gambaran ya dari segi lingkungan sama Bu Seni, kemudian dikasih gambaran juga dari segi kerja, yang mana keduanya itu sangat penting, harus ditanamkan bagaimana caranya saat ini diterapkan dari lingkungan yang kecil dahulu. Mungkin saya mencontohkan atau mungkin memberi pandangan dari segi pendidikan ya Pak Donang ya. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah karena pada dasarnya dari jurnal atau kasus yang kita anggapi itu semuanya mereka masih rata-rata pelajar di bawah umur dan kalau salah satu itu mahasiswa ya, juga kita anggap masih sebagai pelajar ya. Pertama mungkin bisa kita lakukan yaitu mengakui persamaan derajat dari satu siswa atau satu peserta didik terhadap temannya, baik dari sisi pendidikan, suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin dan sebagainya. Kemudian dari tiap individu atau pelajar itu sendiri harus mengembangkan sikap saling mencintai antar sama warga sekolah, itu sesama peserta didik dengan orang di sekitar lingkungan, misalnya penjual makanan dan sebagainya, itu dengan guru-guru yang terlibat di pelajaran peserta didik. Kemudian juga kita harus tenggang rasa terhadap sesama, tidak semena-mena melakukan tindakan yang tidak diizini, baik itu di lingkungan saat kita belajar maupun saat kita istirahat ataupun saat pulang sekolah. Jadi tidak semena ya. Kemudian kita juga harus membangun saling tolong, di mana di era ini sifat-sifat seperti ini sudah sangat jarang sekali kita jumpai. Kemudian yang lain mungkin bisa kita terapkan yaitu memperhatikan teman, guru, warga, sekolah yang sedang sakit dengan cara mana mungkin kita bisa menjenguk teman atau warga sekolah yang sakit, atau mungkin ada perwakilan untuk komunikasi terhadap keluarga. Jadi itu salah satu contoh kecil yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian dari tiap-tiap itu harus
menjunjung tinggi martabat dari tiap-tiap warga sekolah. Kita harus menghargai kepercayaan masing-masing, tidak membeda-bedakan atau tidak membentuk semacam kelompok-kelompok kecil yang akhirnya bisa memicu pertentangan dari kelompok itu. Kemudian mendengarkan ya atau menghargai pendapat dari teman-teman atau mungkin lingkungan sekitar, baik itu guru maupun peserta didik lainnya. Yang mungkin itu adalah beberapa contoh ya tentang ya yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mahfud. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua sebenarnya, tapi sudah dibahas secara lengkap sih sebenarnya sama Mas Mahfud dari sisi pendidikan ya, dari sisi pendidikan di sekolah terutama. Saya sedikit menambahkan mungkin untuk kasus seperti ini, kasus penganiayaan ini juga dari sisi iman kepercayaan juga sangat-sangat bertolak belakang ya, bahwa di semua agama tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan, bahwa semuanya pasti mengajarkan tentang memaafkan, kasih sayang, cinta kasih, seperti itu. Jadi saya rasa juga kalau kita bisa sedikit berkesimpulan, memang ini orang-orang atau anak-anak ini memang si pengeroyok ya, terutama memang tidak pada lingkungan yang benar, di sekolah-sekolah yang mungkin sekolahnya benar, tapi bagaimana dia mengaplikasikan apa yang didapat dari sekolah yang tidak benar. Kemudian dari keluarga juga, keluarga tadi sempat dijelaskan dari Mbak Wiwit bahwa peran keluarga itu sangat penting. Nah, kita nggak tahu background keluarga mereka, tapi kalau kita lihat dari jurnal atau artikel tadi bahwa keluarga pengeroyok ini rata-rata dari keluarga yang orang kaya yang kita nggak tahu dapatnya dari mana, orang berada seperti itu ya, dan mungkin kekayaannya dari mana kita nggak tahu, kejelasannya dapat dari mana, yang berakibat di pola asuh yang juga mungkin tidak benar. Nah, ini tadi seperti yang Mas Mahfud dari awal jelaskan, itu sampai di pertanyaan kita yang kedua sih sebenarnya teman-teman, bahwa bagaimana agar kekerasan yang seperti tadi di artikel itu tidak terjadi di masyarakat kita saat ini. Terutama tadi kalau dari segi pendidikan, Mas Mahfud sudah menjelaskan panjang lebar nih. Kalau mungkin dari Mbak Wiwit dulu atau dari Mbak Seni mengenai dari sisi lingkungan atau dari sisi keluarga, supaya ini tidak terjadi, bagaimana ya Mbak? Ada tanggapan nggak? Ya, saya coba jawab ya. Oh, boleh Mbak Maria dulu. Silakan Mbak Maria. Kalau dari keluarga ya, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh. Karena anak-anak kita itu melihat apa yang kita lakukan. Ya. Jadi nggak cuman sekedar menasihati atau mengomeli, tapi kita sebagai panutan. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap saudara-saudara kita, tetangga, teman-teman sekolah atau apapun itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Jadi orang tua harus bersikap yang baik dulu, berkemanusiaan, mempunyai adab terhadap orang yang lain, itu dilakukan oleh orang tuanya dulu. Baru nanti anak-anaknya akan melihat apa yang orang tua lakukan. Itu akan, menurut saya akan lebih efektif daripada kita menasehati, mengomeli anak-anak kita. Itu sih Pak kalau menurut saya. Ya, baik. Dari Mbak Seni ada mau menambahkan? Ya, terima kasih Pak. Mungkin kalau dari saya, apapun bentuk penganiayaan dan kekerasan itu yang paling utama pondasi keimanan ya, yang tadi Bapak bilang gitu ya. Dan berkaitan juga dengan keluarga, terutama orang tua kita, apalagi ini kan anak-anak ya, otomatis dia menduplikasi segala apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Terkait dengan lingkungan juga, itu tidak lepas dengan pemantauan orang tua ya Pak ya. Jadi kan bagaimana orang tua itu memantau anak-anak tersebut gitu kan.
dia bergaulnya seperti apa, berada di lingkungan yang bagaimana gitu kan. Kemudian karakter dan tindakannya itu seperti apa, perilakunya seperti apa, sangat berkaitan sekali ya Pak ya, terkait dengan tindakan penganiayaan ini dari lingkungan, keluarga, kemudian pendidikan itu juga jelas sangat berpengaruh gitu ya Pak ya. Yang jelas sih yang paling utama menurut saya itu fondasi keimanan dan keluarganya berada di lingkungan keluarga yang seperti apa. Begitu sih Pak menurut saya. Baik, terima kasih teman-teman untuk diskusi kita hari ini ya. Memang kalau secara garis besar saya bisa simpulkan, mungkin nanti juga ada tambahan dari teman-teman bahwa kekerasan dengan penganiayaan seperti ini memang sangat tidak dibenarkan, dan sayangnya memang belakangan ini banyak terjadi seperti itu gitu loh. Nah, apakah ini juga memang terkait dengan pola didik, pola asuh tadi yang kita sudah diskusikan, dari mulai penanaman segi keagamaan, keimanan, dan pola asuh keluarga, kemudian dari pendidikan juga. Nah, kalau kita simpulkan dari hasil pembicaraan kita bahwa sila kedua Pancasila itu tidak tergambar dari peristiwa ini, bahwa tidak ada di situ bagaimana mencintai sesama, itu tidak tergambar di situ. Bagaimana tenggang rasa bahwa yang satu menganiaya tapi teman yang lain tidak membela atau tidak melerai, itu nggak tergambar sekali. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebenaran dan keadilan itu nggak tergambar di peristiwa ini. Jadi memang secara garis besar saling menghormati di rumah tadi yang Mbak Wiwit utarakan, kemudian bagaimana pergaulan lingkungan, bagaimana pendidikan itu bisa kita upayakan untuk lebih mendalam lagi supaya peristiwa ini tidak terjadi di lain tempat atau di anak-anak yang lain di lingkungan kita. Mungkin secara singkat itu ya kita diskusi hari ini. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman, saya cukup ya. Cukup Pak. Ya. Cukup ya. Intinya kita tidak mendukung tidak atau tidak membenarkan peristiwa itu, bahwa secara Pancasila sila kedua itu sangat-sangat bertolak belakang. Jadi sepakat kita setuju itu, dan mudah-mudahan tidak terjadi di tempat dan peristiwa di lain lokasi ya. Oke. Kita tutup diskusi kita hari ini. Saya Albertus Donang Risantaji, ada Mbak Maria Wiwit Karyati, ada Mas Mahfud, dan Mbak Seni. Kita tutup ya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Selamat sore. Selamat sore.